Film dibuka dengan seorang kameramen yang sedang menyuting bumi dari luar angkasa. Ia mengezoom kameranya sampai ke sebuah hutan di belahan bumi, di mana di hutan tersebut terdapat gubuk bambu yang di dalamnya ada bocah bernama Waong dan pria dewasa bernama Kopyor. Mereka terlihat sedang bubuk cantik di dalam tutup makanan, tetapi sayangnya tidur mereka terganggu ketika suara kerusak-kerusuk di luar menggelitik telinga mereka. Kopyor pun segera mengambil sebuah belati yang ganggangnya menyala biru, kemudian mendekati jendela untuk mengamati keadaan di luar. Dan tiba-tiba sesosok monster menerkam Kopyor dari belakang. Waong yang melihatnya pun langsung berlari ke arah hutan sambil ngos-ngosan. Dalam pelariannya, ia tertangkap. Namun yang menangkapnya bukan monster, melainkan pria botak bertato bernama Vector. Ia mengambil pelatinya lalu membunuh Waong yang membuat Waong langsung berubah menjadi debu. Sebagai orang yang belum pernah makan Indomie campur santan, kalian pasti bingung dengan adegan di film awal ini. Maka dari itu saya akan jelaskan terlebih dahulu siapa Waong dan siapa pria botak bertato tadi. Jadi puluhan tahun sebelumnya, beberapa alien dari planet Lorien dikirim ke bumi untuk menghindari ras penyerang yang menghancurkan planet Lorien. Alien itu terdiri dari 8 anak yang memiliki kekuatan super. Mereka didampingi warrior atau guardian termasuk Kopyor tadi, dan salah satu dari 8 anak adalah Waong yang merupakan nomor ketiga. Untuk penyerangnya sendiri adalah ras alien yang disebut sebagai Mogadorian. Mereka hidup hanya untuk menghancurkan Lorien beserta penghuninya. Dan karena 8 anak pindah ke bumi, maka Mogadorian juga ikut pindah ke bumi untuk membunuh 8 anak tersebut seperti penyerang barusan tadi yang membuat anak nomor 3 terbunuh. Di sisi lain, kita kemudian diperlihatkan anak nomor 4 atau 4 yang sedang bermain sepeda di pantai. Nomor 4 menutupi identitasnya sebagai siswa teladan bernama Daniel. Ia disukai banyak siswi termasuk Mbak Nicolin. Malam harinya saat para siswa sedang pesta di pinggir pantai, Daniel diajak oleh Nicolin untuk berenang berdua di pantai. Ketika mereka hendak beryamate kudasai, tiba-tiba kaki Daniel kepanasan. Di sini terlihat bahwa kaki Daniel memiliki 3 simbol bulat dan salah satunya memancarkan cahaya panas. Daniel lalu diperlihatkan dengan asap yang membentuk kaum Mogadorian sedang membunuh nomor 3. Sedangkan Nicolin yang gak tahu apa-apa malah memberitahu teman-temannya kalau Daniel kesurupan. Di pagi harinya, Daniel ditemukan oleh guardiannya bernama Henry. Henry membawa Daniel kembali ke pondoknya, kemudian berkemas-kemas untuk pindah dari tempat ini. Henry pun mengungkapkan kalau kita harus pergi sebelum kaum Mogadorian menemukan kita. Henry lalu masukkan sebuah kotak aneh ke dalam mobilnya, dan bersamaan dengan itu, seekor kadal kalincet diam-diam menyelinap ke mobil Henry. Di dalam perjalanan, Daniel mengungkapkan kalau 3 anak termasuk nomor 3 sudah terbunuh, dan kini tinggal 6 anak. Namun sayangnya mereka saling terpisah. Henry pun memberitahu Daniel kalau kita akan pindah ke Paradis karena di sana ada urusan yang harus Henry kerjakan. Singkat cerita, Henry dan Daniel pun tiba di Paradis, tepatnya di Ohio. Mereka menghuni sebuah rumah di tengah-tengah kebun. Sedangkan kadal kalincet yang mengikuti mereka di dalam mobil keluar dan berjalan ke arah semak-semak yang membuat semak-semaknya bergerak. Henry pun memberikan identitas baru kepada Daniel dan sekarang ia bernama John Smith. Gak cuma itu, Henry juga menghapus semua foto John di internet yang sebelumnya diambil oleh teman-temannya John. Hal ini Henry lakukan untuk tetap menjaga John agar tidak mudah dilacak oleh Mogadorian. Pada saat ini juga suara kerusak-kerusuk terdengar. Henry dan John pun segera keluar untuk mencari sumber suara. Namun ternyata suara tersebut dari seekor anjing yang terlihat ketinginan. John pun membawa asuh itu masuk ke dalam dan memutuskan untuk mengadopsinya. Dari pandangan mata batin saya, anjing tersebut adalah kadal kalincet sebelumnya. Ia masuk ke semak-semak dan berubah menjadi suwe agar bisa lebih dekat dengan mereka. Pagi harinya, John minta izin kepada Henry untuk mendaftar sekolah barunya. Henry pun mengizinkannya, namun dengan satu syarat, bawakan ketuk setelah pulang sekolah nanti. John lalu berangkat ke sekolah barunya. Ia mendatangi administrator sekolah untuk mendaftar sebagai siswa baru. Saat John sedang menunggu jadwal kelasnya, ia melihat siswi cantik bernama Sarah yang sedang dimarahi oleh guru bahasa Inggrisnya. Setelah John mendapatkan jadwalnya, ia diantar oleh Sarah yang kebetulan sekali satu kelas dengannya.
Setelah sampai di depan kelas, John pun disambut oleh geng cekidot yang dipimpin oleh Mark James. Mark terkenal dengan beban sekolah yang selalu membuli siswa-siswi lemah. Usut punya usut, ternyata Mark mantan pacar Sarah yang diputusin gara-gara minta pap tete. Geng cekidot lalu membuli seorang siswa bernama Sam Gode yang mengaku dirinya sebagai ahli teori konspirasi UFO. Setelah dibully, John pun mengajak Sam berkenalan, tetapi Sam bersikap dingin dan pergi begitu saja. Hari pertama sekolah pun dimulai. John nampak semangat mengikuti mata pelajaran fisika. Setelah pelajaran, John kemudian berjalan mencari tempat duduk yang nyaman untuk menikmati gorengan. Pada saat itu juga, Mark dan gengnya membuli kembali Sam dengan melemparkannya bola voli. John yang tak tega pun menghampiri Sam lalu membalas perbuatan Mark dengan melempar balik bolanya ke arah geng cekidot. Dan tanpa disadari, lemparan John itu ternyata sangat kuat sampai-sampai salah satu geng cekidot menjengking saat menangkap bolanya. Di sisi lain, kaum Mogadorian terlihat berada di pondok milik Henry sebelumnya. Mereka menemukan bekas bakar-bakaran dan mendeteksi kalau nomor 4 baru saja pergi dari sini 2 hari yang lalu. Di hari berikutnya, John mulai diganggu oleh Mark saat pelajaran astronomi sedang berlangsung. Mark membicarakan tentang pembela John terhadap Sam yang membuat John merasa emosi. Ketika emosi John memuncak, tiba-tiba kedua telapak tangan John bersinar biru. Ia pun segera keluar dari kelas lalu bersembunyi di dalam gudang. John sangat kebingungan karena baru pertama kalinya merasakan hal seperti ini. Gak lama kemudian datanglah Henry yang secara langsung meminta John untuk tenang karena cahaya tersebut adalah kekuatan asli John. Benar saja, saat John mulai berpikir tenang, cahaya di telapak tangan John secara ajaib meredup. Henry lalu memberitahu John kalau orang tua John mewariskan kekuatan-kekuatan mereka kepada John dan kini ia memiliki kekuatan telekinesis. Sepulangnya sekolah, John memutuskan untuk menguji kekuatan barunya. Ia pergi ke kebun lalu berlarian layaknya peserta benteng Takeshi. Di malam harinya, John sengaja menemui Sarah yang baru saja beli baterai kamera. Mereka berjalan bersama sambil membicarakan tentang terciptanya sendal jepit. Sarah lalu mengajak John makan malam bersama keluarganya. Di situ John pun sangat senang ketika melihat kebahagiaan di antara keluarga Sarah yang sama sekali belum pernah John rasakan. Setelah makan bersama selesai, John pamit pulang kepada Sarah. Di waktu yang sama, Mark melintas dan melihat kedekatan antara John dan Sarah. Di pagi harinya, Mark mengerjai John dan Sam dengan memasang jebakan buah naga di loker mereka, yang membuat tubuh John dan Sam penuh dengan cairan merah. John pun marah, ia akan menghajar Mark namun mengurungkan niatannya ketika melihat banyak siswa di sekeliling John. John dan Sam pun kemudian mengganti pakaiannya di kamar mandi. Di sini Sam mengungkapkan kalau dirinya tinggal bersama ayah tiri setelah ayah kandungnya bernama Malcolm secara misterius menghilang. Sam meyakini kalau ayahnya diculik alien saat ia mencari tahu bukti pesawat alien kuno di Meksiko Yucatan. Sebenarnya ayah Sam hanyalah seorang mandor pabrik yang terobsesi dengan astronomi. Bersama dengan itu, Henry ternyata sedang mencari data ayah Sam. Ia menemukan alamat tempat kerja Malcolm di sebuah pabrik sempak. Henry pun kemudian pergi ke pabrik tersebut yang terlihat sudah lama ditinggalkan. Di dalam pabrik, Henry menemukan bekas lubang yang sepertinya bekas jatuhnya meteor. Ia mengkorek-korek lubangnya dan tak sengaja menemukan belahan batu berwarna biru. Malam harinya, John pergi ke pesta karnaval musim panas untuk menemui Sarah dan kebetulan sekali ada Sam di sana. Di hadapan Sarah, John mengungkapkan tentang perbuatan Mark tadi pagi yang ada sangkut pautnya dengan Sarah. Sarah pun mengatakan bahwa dirinya sudah putus lama dengan Mark. Sarah kemudian mengajak John bermain uji nyali. Mereka dipandu oleh Pak Bagong masuk ke kebun di mana di kebun tersebut terdapat beberapa hantu settingan. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba John ditabrak oleh beberapa orang. Mereka juga menyeret Sarah dari John. John akhirnya terpaksa menggunakan kekuatannya untuk melawan orang-orang tersebut. Setelah mengalahkan mereka, John baru sadar kalau orang-orang ini ternyata geng Cekidot. Ia pun minta salah satu geng Cekidot untuk memberitahu di mana Sarah berada. Setelah tahu di mana Sarah berada, ia langsung menyusul Sarah dan menemukan kalau Sarah sedang disandra oleh Mark. Tanpa pikir panjang, John pun langsung menghajar Mark sampai tangan kirinya keseleo. Selesai itu, ia pun membawa Sarah pulang ke rumahnya. Tanpa John sadari, Sam ternyata dari tadi mengamati perkelahian John yang pada harinya ia pun tahu siapa John sebenarnya. Sam lalu SMS John dan memintanya untuk datang ke rumahnya.
Setibanya John di rumah Sam langsung minta John untuk beritahu siapa dirinya sebenarnya. Dengan terpaksa John pun memberitahunya, tetapi tetap mengancam Sam agar tak menyebarkan identitas John. Keesokan harinya, John dan Henry didatangi oleh ayah Mark yang merupakan seorang polisi. Ia menginterogasi Henry tentang kebenaran John melakukan kekerasan kepada anaknya yang kini dirawat di rumah sakit. John pun minta maaf karena mereka menyerang lebih dulu. Sebelum ayah Mark pergi, ia melihat barang-barang elektronik milik Henry yang sebetulnya digunakan untuk meretas dan tentu saja ia mulai curiga. Setelah ayah Mark pergi, Henry minta John untuk mengemasi barang-barangnya karena kita akan pindah lagi ke kota lain. Namun tentu saja John menolak karena tak ingin jauh-jauh dari Sarah. Henry terus memaksa sampai akhirnya mereka bergelut, tetapi hanya sementara ketika Henry menyadarkan John. Henry kemudian memberi waktu 1 hari kepada John agar John bisa mengucapkan selamat tinggal kepada Sarah. Pagi harinya saat John bangun tidur jam 12 siang, ia mendapati kalau Henry menghilang bersama belahan batunya. Gak lama kemudian HP John berdering dan ternyata itu panggilan dari Henry. Namun yang mengangkat bukan Henry, melainkan seorang pria lain yang memaksa John untuk datang ke Warsaw, Indiana. Jika tidak, maka Henry akan mati. John lalu minta bantuan Sam untuk mengantarkannya ke sana. Setibanya di lokasi, John minta Sam untuk mengikuti seorang pria yang baru saja keluar dari sebuah gudang, sementara dirinya akan masuki gudang tersebut. Di dalam gudang, John menemukan Henry diikat dengan rantai. Saat itu juga John tiba-tiba diserang oleh seorang pria. Untung saja John menyerang balik dengan kekuatannya dan berhasil melumpuhkan pria tersebut. Setelah Henry dibebaskan, pria lain tiba-tiba datang sambil menyandra Sam. John lagi-lagi menggunakan kekuatannya dan berhasil melumpuhkan pria tersebut. Setelah itu datanglah salah satu kaum Mogadorian yang secara langsung menyerang mereka. Ketiganya lalu segera memasuki mobil, namun sayangnya Sam lupa membawa kuncinya. Henry meminta John untuk menyalakan mesin mobil dengan kekuatannya, tetapi si Mox lebih dulu meletik yang kemudian menusuk Henry dengan belati. Ketika mobil menyala, Sam langsung tancap gas menjauhi kaum Mox tersebut. Di tengah perjalanan, John dan Sam memberhentikan mobilnya untuk membantingkan Henry ke pinggir jalan. Sebelum meninggal total, Henry memberitahu John kalau John harus menemukan anak-anak lainnya, karena dengan bersama kaum Mox bisa dikalahkan. Henry akhirnya meninggal dan hancur menjadi debu. Sedangkan dua pria yang menangkap Henry dihadapkan dengan Komandan Mox. Ternyata Mox menjadikan beberapa orang menjadi anak buahnya. Ia sangat marah ketika mengetahui kalau belahan batunya diambil kembali oleh Number 4. Ia lalu membunuh dua pria tersebut dengan memasukkan dinamo Tamiya ke dalam mulut mereka. John dan Sam kembali melakukan perjalanan. Saat Sam melihat belahan batu atau artefak Lorien, ia langsung ingat kalau dirinya memiliki potongan batu tersebut yang dulu ditemukan ayahnya. John pun minta Sam untuk mengambil batunya, sedangkan dirinya akan menemui Sarah. John akhirnya bertemu dengan Sarah di sebuah pesta. Namun pada saat itu juga datanglah beberapa polisi termasuk ayah Mark. Mereka menyergap John yang membuat Sarah terjatuh dari genteng. Tetapi John menyelamatkannya dengan kekuatan telekinesisnya. Keduanya lalu berlari ke hutan menghindari kejaran polisi. Sedang ayah Mark meminta Mark untuk memberitahu kemana perginya John. John pun tahu kemana perginya John dan Sarah. Saat mereka hendak pergi, kaum Mox datang dan secara langsung membunuh ayah Mark. Komandan Mox pun kemudian memaksa Mark untuk menunjukkan kemana perginya John. Sementara Sam bertemu dengan anjing John. Ia pun membawa Sue itu ke rumahnya dan mencari potongan artefak. Di sisi lain, Sarah membawa John ke sekolahan dan bersembunyi di ruang rekreasi. Di sini Sam menelpon John yang memberitahu kalau dirinya mendapatkan potongan batu artefaknya. John lalu minta Sam untuk menjemputnya di sekolahan. Ketika John dan Sarah hendak keluar, mereka dikejutkan dengan datangan kaum Mox yang membawa truk kontainer dan juga Mark. Kaum Mox kemudian melempar Mark ke arah jendela begitu saja. Di waktu yang sama, seorang wanita muncul dari dalam tembok sambil diiringi ledakan dahsyat. Wanita itu menembaki dua Mox yang ada di belakang John dan berhasil membunuhnya dengan gerakan yang sangat cepat. Wanita itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Number 6 bernama Jane Doe. Jane mengungkapkan kalau guardianya sudah dibunuh oleh kaum Mox dan sekarang ia ingin balas dendam.
Sam akhirnya tiba di sekolahan bersama Sue milik John. Ia nampak terkejut ketika melihat dua monster terlap keluar dari dalam kontainer. Ditambah lagi Sue milik John berevolusi menjadi monster besar. Sam pun segera keluar dari mobil dan pergi mencari John. Setelah bertemu, Sam langsung memberikan potongan batunya kepada John. Tetapi gak lama kemudian, muncullah salah satu monster terlap menyerang mereka. John dikejar-kejar oleh monster tersebut sampai akhirnya Sue monster datang menyelamatkan John. Ternyata dia adalah guardian John lain yang berwujud monster. John dan Jen lalu bersatu untuk membasmi para Mox. Sementara Sue monster akhirnya berhasil membunuh monster terlap. Tapi sayangnya ia terluka parah karena terkena tusukan dari kuku terlap. John, Jen, Sam, dan Sarah mencoba keluar dari sekolah, namun mereka dihadang oleh 3 Mox tersisa. John pun meminta Sam untuk membawa Sarah ke tempat yang aman, sedang dirinya akan melawan Mox tersebut. Dengan teknik membelah semongko, Jen dan John dengan mudah mengalahkan para Mox. Namun di waktu yang sama, monster terlap terakhir menyeret Jen ke udara. John yang sedang menangkap komandan Mox pun akhirnya lebih memilih menyelamatkan Jen dengan tembakan lasernya ke arah monster. Laser tersebut membuat Jen menjadi lebih kuat. Jadi intinya setiap anak bisa menyembuhkan satu sama lain dengan memberikan kekuatan mereka masing-masing. Saat itu juga John secara tiba-tiba ditembak oleh komandan Mox yang membuat Jen terjatuh tapi berhasil membunuh monster terlap. Komandan Mox lalu menangkap John dan akan membunuhnya dengan belati. Namun John lebih dulu membakar deretan pelurunya, kemudian meletik menjauh. Peluru-peluru itu meledak dengan sangat dahsyat, yang membuat Jen bergerak cepat untuk melindungi John dari api menggunakan kekuatannya. Pagi harinya, Jen dan John memutuskan untuk pergi mencari 4 anak Lorien yang lain. Keduanya lalu menyingkronkan kedua potongan batu dan berhasil menghancurkannya, yang artinya kaum Mox tidak bisa lagi melacak mereka. Setelah itu, datanglah Mark yang kini bersikap baik dengan John, di mana ia memberikan John kotak artefak yang tertinggal. John pun berterima kasih kepada Mark. John kemudian memberitahu Numbersix kalau Sam akan ikut dengan kita, karena ia ingin mencari ayahnya yang masih ada sangkut pautnya dengan pencarian 4 anak Lorien. Sebelum berangkat, John berpamitan dengan Sarah dan mintanya untuk tidak nongkrong di kafe. Pada saat itu juga, Sue milik John muncul, di mana ia terlihat terluka namun baik-baik saja. Film ini ditutup dengan John, Jen, Sam, dan Sue pergi ke arah barat dengan mengendarai mobil. Oke guys, itulah alucita film I Am Number 4. Semoga kalian terhibur dengan alucita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yen dan sampai jumpa di video berikutnya.